Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ade Purnomo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TO UTBK, khususnya TPS, PPU, tes potensi skolastik, pengetahuan dan pemahaman umum. Langsung saja kita simak soal-soal dari TO UTBK PPU kali ini. Pada teks pertama, kita akan mendapati beberapa paragraf yang kali ini akan diterjemahkan dalam beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Teks pertama, silahkan dibaca terlebih dahulu. Selesai membacanya, kita beranjak kepada pertanyaan pertama atau lebih memudahkan kalian tidak terjebak pada waktu membaca yang cukup lama, memahami isi dari teks yang cukup panjang, kalian bisa langsung beranjak menuju pertanyaan pertama yang ada di bawahnya. Pertanyaan pertama, ya, berkaitan dengan gagasan utama, khususnya yang ada di paragraf kedua. Berarti, jika kita membaca terlebih dahulu, kita akan banyak membuang waktu, tidak efektif. Kita harus bisa mengefisienkan waktu untuk pengerjaan soal pada UTBK. Ya, gagasan utama paragraf kedua. Ingat, yang diminta adalah gagasan utama. Artinya, kalian bisa mencari terlebih dahulu apa dan di mana letak kalimat utamanya. Mengapa demikian? Karena gagasan utama atau istilah lain dari gagasan utama, ide pokok, lazimnya terletak di kalimat utama sebuah paragraf. Yuk, kita kembali kepada teks yang ada di atasnya tadi. Ya, tujuan pendidikan yang lebih komprehensif adalah untuk mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui pelatihan jiwa, intelektual, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Itu bunyi dari kalimat pertama di paragraf kedua. Kita lihat kalimat yang kedua. Oleh karena itu, pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia baik secara individu maupun kolektif dan seterusnya. Meloncat kepada kalimat ketiga, pendidikan juga mendorong. Artinya ada 3 pengulangan kata pendidikan di dalam 3 kalimat pada paragraf kedua ini. Berarti kita simpulkan di awal bahwa kata pendidikan ini menjadi pembahasan yang diulang dalam 3 kalimat ini. Berarti kata pendidikan akan menempati suatu kata dalam gagasan nantinya. Apa selanjutnya yang dijelaskan? Apakah kaitannya dengan tujuan, kaitannya dengan arah, atau yang lainnya? Ya, yang pasti pada gagasan utama ini bahwa kata pendidikan menempati di sana. Coba kita lihat, kita baca pertanyaan dan kemudian jawaban A hingga E. Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia pada berbagai aspek. Yang B, tujuan pendidikan. Yang C, nilai-nilai intelektual. Ini sudah merupakan kalimat penjelas. Yang D, komprehensif dalam pendidikan menyangkut aspek jasmania. Ini juga termasuk dari penjelasan. Bukan gagasan utamanya yang menjadi pusat pembahasan pada kalimat kedua itu. Yang E, semua tujuan pendidikan pada dasarnya ini juga merupakan sebuah penjelasan. Berarti kita simpulkan di awal bahwa C, D, E kita kesampingkan. Mengarah ke jawaban A dan B. Pendidikan atau tujuan pendidikan yang dijelaskan pada kalimat 3 kalimat di paragraf kedua, ya, pendidikan yang bertujuan, bukan tujuan pendidikannya. Sehingga kita menyimpulkan gagasan utama pada paragraf kedua ada di jawaban yang A. Tepat sekali. Bergeser kepada pertanyaan yang kedua dari teks di atas, topik yang dibicarakan pada teks di atas adalah, ya, sebelum menjawab pertanyaan ini, sedikit saya ulas terkait dengan tema, topik, dan judul. Ya, tema adalah suatu bagian utama yang lebih umum. Artinya, lebih luas cakupan maknanya. Kemudian bisa diruncingkan, dipersempit lagi menjadi sebuah topik. Dari topik ini lebih simpel lagi dengan diterjemahkan menjadi sebuah judul. Artinya paling atas, paling umum,
tema, kemudian lebih sempit menjadi topik, dan topik lebih sempit lagi, lebih jelas lagi pada bentuk judul. Ya, topik yang dibicarakan pada teks di atas, kalau kita simpulkan bahwa temanya adalah tema pembahasan tentang pendidikan, nah kemudian topik yang dibicarakan kaitannya dengan pendidikan itu apa? Konsepsi, konsep atau penjelasan tentang pendidikan, arah pendidikan, hakikat atau makna dari pendidikan, dasar dari pendidikan atau manfaat. Ya, tepat sekali. Yang ada di dalam teks di atas adalah kaitannya dengan arah pendidikan. Bergeser kepada pertanyaan yang ketiga. Ya, ini berkaitan dengan makna atau pemaknaan yang biasanya kita sebut sebagai unsur semantik. Dari kata berorientasi pada kalimat pertama. Ingat, kalau berkaitan dengan kalimat pertama, berarti yang diminta adalah makna konteks. Ya, apakah bermakna meninjau, melihat, berpandangan, berkecenderungan, berpatokan pada. Kita lihat pada kalimat pertama di teks di atas. Pendidikan semestinya berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pendidikan semestinya berorientasi pada pengenalan. Ya, berarti makna berorientasi disepadankan dengan konteks kalimat ini. Kembali kepada pertanyaan tadi, setelah kita membaca kalimat tersebut, sudah ada di benak kalian jawabannya tentang apa? Apakah meninjau, melihat? Meninjau berarti sedang melakukan pengamatan. Melihat, ya kita bisa memaknai melihat dengan indera penglihatan, berpandangan, ada unsur saling di sini. Berkecenderungan, eh, berkecenderungan bisa kita maknai lebih memberikan sebuah kecenderungan. Ya, berpatokan berarti berpijak pada, ya ada di sana jawabannya? Ya, berarti berorientasi pada teks kalimat di atas bisa kita maknai berkecenderungan. Kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir dari teks pertama tadi, lawan kata makna komprehensif. Ya, di sini kita dihadirkan dengan pertanyaan kaitannya dengan sinonim antonim. Ya, di sini kita dihadapkan pada pertanyaan kaitannya dengan lawan makna. Kita sebut dengan kata antonim. Ya, betul sekali tadi betulkan. Lawan makna antonim. Kalau sinonim persamaan kata, bukan persamaan makna. Kata yang kata yang disamakan adalah sebuah makna yang berbeda tapi punya makna yang sama. Oke, komprehensif bermakna longgar, eksklusif, parsial, mudah, general. Longgar berarti maknanya adalah suatu yang punya keleluasaan. Eksklusif berarti eh, berkaitan dengan mayor minor. Ya, eksklusif berarti ya satu hal yang lebih ditinggikan tapi punya unsur yang lebih sedikit. Parsial, bagian, mudah, atau general, keseluruhan. Komprehensif sendiri bermakna secara KBBI dia adalah bisa dimaknai dengan kata menyeluruh. Berarti kita lawan katakan dengan jawaban yang ya D, parsial. Demikian pembahasan soal pada video kali ini. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, silahkan disampaikan, dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.